Oke, selamat pagi. Hari ini kita akan belajar mengenai pengenalan hidrokarbon. Coba kalian bisa melihat di sini ada gambar tabung gas LPG dan gambar orang sedang mengelas. Ini adalah salah satu contoh penerapan hidrokarbon dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau di dalam LPG itu ada gas propana dan butana. Kemudian kalau untuk kelas, ini kelas zaman dulu menggunakan karbit, itu kita menggunakan salah satu gas gas hidrokarbon, yaitu masuk golongan alkuna atau gas asetilena. Oke, untuk lebih jelasnya coba kita akan belajar lebih lanjut. Oke, sebelum belajar hidrokarbon, hidrogen dan karbon. Jadi ada yang namanya kekhasan atom karbon. Apa itu atom karbon? Kalau kalian masih ingat di kelas 10, atom karbon itu konfigurasinya adalah 2 dan 4 menurut Bohr. Sehingga struktur Lewis atom C itu memiliki 4 elektron terluar. Nah, akibatnya apa? Akibatnya adalah atom C itu bisa berikatan kovalen dengan maksimal 4 atom yang lain. Di sini contohnya adalah struktur Lewis molekul CH4. Jadi C berikatan dengan 4 atom H. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini. Ternyata atom C tadi bisa berikatan kovalen tunggal, kovalen rangkap 2, dan kovalen rangkap 3. Itu. Ya. Kemudian nah, ini contoh kalau ikatan tunggal seperti ini. Nah, ini contoh ikatan rangkap 2 seperti ini. Ada ikatan rangkap 2 di antara C ini. Nah, ini rangkap 3. Kalau kalian perhatikan C di kiri ataupun di kanan itu selalu punya 4 tangan. Di sini 1, 2, 3, 4. Yang C yang sebelah kanannya 1, 2, 3, 4. Begitu juga dengan tadi yang kovalen rangkap 2 ataupun kovalen tunggal. C selalu memiliki 4 tangan. Itu kuncinya. Oke, kemudian ada atom C itu ada C primer, sekunder, tersier, dan kuarterner. Apa itu C primer, sekunder, tersier, dan kuarterner? Coba kalian perhatikan, primer itu atom C yang mengikat satu atom C yang lain. Contohnya seperti ini. Yang warnanya putih itu adalah atom C primer. Kenapa C primer? Karena dia hanya mengikat satu atom C yang lain. Contohnya C yang saya ini, yang putih ini, dia hanya mengikat atom C di sebelah kanannya saja. Kalau yang ini hanya mengikat di bawahnya. Ini juga mengikat bawahnya, ini juga mengikat atasnya, ini mengikat sebelah kirinya. Itu atom C primer. Kalau sekunder gimana? Ya berarti mengikat 2 atom C. Bisa kiri kanan, bisa kiri atas, bisa kanan bawah, bisa kanan atas. Intinya mengikat 2 atom C. Nah, yang warna putih itu adalah C sekunder. Kenapa C sekunder? Karena mengikat kiri dan kanan. Seperti itu, sekunder. Kalau tersier gimana? Kalau tersier ya berarti mengikat 3 atom C yang lain. Contohnya, nah, yang tanda putih itu adalah atom C tersier. Tersier ya, maaf, itu ada sedikit penulisan kesalahan. Bukan tertier tapi tersier. Ya. Nih, C yang warna putih itu C tersier karena mengikat di sebelah atas, kiri dan kanannya. Kalau kuarterner gimana? Berarti mengikat 4 atom C, mengikat kiri, kanan, atas, dan bawah. Nah, yang warna putih itu mengikat C di kiri, kanan, atas, dan bawah. Itu C kuarterner. Lanjut kita ke apa?
Penggolongan hidrokarbon. Penggolongan hidrokarbon berdasarkan bentuk rantai itu dibedakan atas alifatik, alisiklik, aromatik. Di kelas 11 ini kita hanya belajar hidrokarbon yang alifatik saja. Kalau yang hidrokarbon aromatik, alisiklik itu nanti bisa dipelajari di kelas 12. Apa alifatik? Hidrokarbon rantai terbuka. Kalau terbuka ya berarti bukan tertutup. Oke, contohnya ini. Nah, ini terbuka, nggak tertutup. Kalau alisiklik melingkar ya, melingkar. Jadi C-nya itu terhubung satu dengan yang lainnya. Nah, C-nya terhubung, itu alisiklik. Aromatik seperti ini, benzena itu hidrokarbon aromatik. Kita belum belajar alisiklik dan aromatik, kita fokus ke alifatik. Nah, ini. Kita fokus ke sini nanti. Hidrokarbon alifatik ini terdiri dari hidrokarbon jenuh dan tak jenuh. Nah, jenuh ini masuk ke alkana, alkena dan alkuna. Oke. Tapi pada kesempatan kali ini kita hanya belajar alkana dulu. Oke, untuk part selanjutnya, bagian selanjutnya, pertemuan selanjutnya kita akan belajar alkena dan alkuna. Oke. Apa bedanya jenuh dan tak jenuh? Kalau jenuh itu artinya semua ikatannya merupakan kovalen tunggal. Jadi semuanya tunggal. Kalau ada yang rangkap 2 nanti namanya alkena. Kalau ada rangkap 3 nanti namanya adalah alkuna. Oke, kita fokus dulu ke alifatik jenuh yaitu alkana. Ini alkana. Rumus umumnya adalah CnH2n plus 2. Maksudnya apa? Jadi kalau C-nya 2, jumlahnya 2, N-nya 2, berarti hanya 2 dikali 2 ditambah 2. Berarti C-nya 6. Kalau C-nya 5, ini 5, berarti hanya 2 dikali 5 ditambah 2. 2 kali 5 tambah 2 berapa? 12. Berarti C5H12. Lanjutkan. Nah, kalau gugus alkil itu apa? Gugus alkil itu gugus alkana yang kehilangan satu atom H, ya. Kalau CH4 kehilangan satu H jadi metil. Kalau kayak C2H6 jadi C2H5 jadi etil, propil dan seterusnya. Jadi sebelum belajar alkana, tata namanya kita harus belajar ini dulu. Hafalin CH4 metana, C2H6 etana, C3H8 propana, metana, etana, propana, butana, pentana, heksana, heptana, oktana, nonana, dekana. Ini wajib hafal. Kalau untuk alkena gimana nanti? Ya belakangnya aja ganti. Etana jadi etena, propana jadi propena, butana jadi butena. Seperti itu. Ya, oke. Nah, sekarang kita belajar tata nama. Wah, ini nanti kalian bisa baca. Rantai induk adalah rantai terpanjang, bisa di pause ya, kalian baca. Oke. Dan biar lebih cepat. Nah, kita akan belajar tata nama soal alkana. Ini langkah-langkah ini. Yang pertama adalah tentukan rantai yang terpanjang. Ya, rantai yang terpanjang. Kira-kira ada rantai yang terpanjang gimana? Ini ya, tegap lurus. Ini rantai yang paling panjang. Kemudian tentukan cabangnya. Tentukan cabang alkilnya. Mana cabangnya? Nah, 2 ini cabang ya. 2 ini cabang alkil. Kemudian beri nomor, di mana yang paling dekat dengan cabang adalah nomor paling kecil. Kalau dari sebelah kiri, cabang pertama di nomor 3. Kalau di sebelah kanan, cabang pertama di nomor 2. Jadi kita milih yang nomor 1 itu ada di paling kanan. 1, 2, 3, 4, 5. Tuh. Yang keempat, kalau cabangnya lebih dari 1, maka jadi di.
kalau 2 tri, kalau 3 tetra, atau 4 tetra, seperti itu. Oke. Kemudian urutan penamaan nomor cabang, nama alkil, nama gusuran terpanjang. Oke, namanya ini 2 etil, 3 metil, bukan metal tapi metil. Oke. Oke. Sorry, ini bukan metal ya. Bukan metal, ini metil. Ini metil. Ya. Karena CH3 ini namanya metil, sedangkan C2H5 namanya etil. Nulisnya duluan mana? Nulisnya duluan etil karena berdasarkan abjad. Oke, kita lihat contoh yang lain. Kalau seperti ini gimana? Yang pertama ini kan lurus saja ya. Ini lurus saja. Kalau lurus berarti nggak ada cabangnya. Kalau nggak ada cabangnya ya udah langsung aja. C-nya ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi namanya adalah normal pentana. Seperti ini. Kalau seperti ini gimana? Yang bawahnya. Oke, kalau ini gimana? Ini rantai yang paling panjang. Rantai yang paling panjang. Kemudian ini cabangnya namanya metil. Nomornya dari mana? Dari kiri apa dari kanan? Yang paling dekat dengan cabang dari kanan. Jadi nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Cabangnya di nomor apa? Cabangnya di nomor 2. Nama cabangnya apa? Metil. Berarti 2 metil 5 tadi. 5 namanya pentana. Jadi wajib hafal. Kalau 5 pentana, kalau 4 butana, dan seterusnya. Tuh, kita lanjut soal berikutnya. Nah, sekarang gimana ini? Kalau seperti ini. Nah, kalau kalian ngelihat C2H5, saya sarankan diubah jadi C2H. Jadi kayak gini, CH3, CH2, C2H5 saya ubah jadi CH2, CH3. Dan ini CH2, ini CH3, ini CH2, ini CH3. Nah, sekarang rantai yang paling panjang nggak ke kanan terus, tapi dari sini. Nah, ini. Nah, nah, ini rantai yang paling panjang. Jadi rantai panjangnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti nanti kalau 7 ada apa? Heptana. Ini namanya apa? Ini cabangnya namanya metil. Metil. Ini apa? Ini juga metil. Nah, sekarang nomornya dari mana? Nomornya mau dari bawah apa dari kanan? Coba kita kalau dari bawah, cabang pertamanya di nomor 1, 2, 3. Oh, cabang pertamanya di nomor 3. Kalau dari sebelah kanan, cabang pertamanya di nomor berapa? 1, 2, 3. Oh, cabang pertamanya juga sama-sama di nomor 3. Terus gimana? Nah, sama saja. Mau dari kiri bawah boleh, mau dari kanan atas juga boleh. Sama saja karena cabang pertama sama-sama di nomor 3. Oke, nama cabangnya apa ini? Metil sama metil. Kalau metilnya ada 2 berarti nanti jadi dimetil. Dimetilnya di nomor berapa? Di nomor 3 sama nomor 5. Jadinya 3,5 dimetil. Rantai utamanya ada 7. Kalau ada 7 berarti heptana. Kayak gini.
Oke, lanjut. Kalau ini lurus gak apa-apa. Lurus gak apa-apa. Oke, ini kan? Ini cabang nih. Ini cabang namanya metil. Ini cabang namanya apa? Metil juga. Ini cabangnya juga namanya metil. Nomornya dari mana? Kalau dari kiri cabang pertama di nomor 2. Kalau dari kanan cabang pertama juga di nomor 2. Tapi dari kanan ada cabang di nomor 3. Milih mana? Ya milih dari kanan. Seperti itu. Jadi kalau cabang pertama sama-sama di nomor 2, kemudian cabang terdekatnya dari kiri apa dari kanan? Oh, cabang terdekatnya lagi dari sebelah kanan. Oke, berarti nomor satunya dari kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 apa tadi? Heksana. Metilnya ada berapa? Metilnya ada 3. Kalau metilnya ada 3 namanya trimetil. Oke, trimetil apa? Di nomor berapa metilnya? Di nomor 2, nomor 3, sama nomor 5. 2, 3,5. 2, 3, 5. Trimetil apa? Trimetil rantai utamanya 6. 6 itu heksana. Seperti itu. Kita lanjut. Nah, kalau seperti ini gimana? Cara gampangnya kalau ada kalian seperti ini adalah kalau kalian ada seperti ini, ya, kalau ada CH3 dalam kurung, nah, ada CH3 dalam kurung, kita jadikan alkilnya. Perhatikan, jangan lurus, jadi CH3, CH, CH3 seperti ini. Jadi jangan kayak gini, jangan CH3, CH3, CH. Ini kurang tepat. Kurang tepatnya gimana? Kalau kalian perhatikan, tadi udah saya bilang bahwa C itu tangannya 4. Kalau yang ini C-nya 3 tambah 1 tambah 1, 5. Jadi tidak diperbolehkan. Kalau seperti ini boleh, kenapa? Karena ini 3 tambah 1, 4. 1 tambah, oke, ini gini, 1 tambah 3 juga 4. Ini 3 tambah 1 juga 4. Tapi kalau CH2 dalam kurung, terusin aja. CH2 ada 3, CH2 lagi, CH2 lagi. Seperti ini. Nah, ini CH. Kalau C2H5 tadi gimana? Nah, CH2 CH2, CH3. Ada 2 ternyata. Ya udah sama bawahnya. CH2, CH3. Kayak gini. Nomornya dari mana? Nah, kita cari dulu rantai utamanya. Ini rantai utamanya. Ini rantai utamanya. Oke. Ini cabangnya, ini metil. Ini apa nih? Ini etil. Ini etil. Yang pertama dari kiri apa dari kanan? Yang paling dekat dengan cabang adalah dari kiri. Berarti ini nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, 6, 7, 8. Tapi nulisnya apa? Nulisnya sesuai abjad. Etil dulu baru metil. Jadi kalau ada metil sama etil, nulisnya etil dulu. Etilnya di nomor berapa? Nomor 6. Berarti 6 etil. Metilnya di nomor berapa? Di nomor 2. 2 metil. Nah, ini ada 8. Kalau ada 8, berarti tadi apa? 8 itu oktana. Seperti ini. Jadi ini namanya adalah 6 etil 2 metil oktana. Jadi saya sarankan kalau ada CH3 dalam kurung, jadikanlah sebagai alkilnya. Jangan lurus ya. Tapi kalau ada CH2 dalam kurung, lurusin saja. Kemudian kalau ada C2H5, maka kalian ubahlah jadi CH2, CH3. Itu paling aman seperti itu. Nah, kalau kayak gini gimana? Ini sama saja. Sebenarnya di sini ada C. C berapa? Sudah dipakai 2. Berarti ini ada CH sebenarnya. CH2. Ini sebenarnya ada CH2 di sini. Ini ada 2 yang dipakai, berarti ini ada CH2 sebenarnya. Ini ada 3 yang terpakai, berarti ini sebenarnya ada CH. Akhirnya ingat C-nya tangannya 4. Ini kepakai 2, berarti harusnya ada CH2.
seperti ini. Ya, kadang-kala ada soal yang bentuknya seperti ini. Rantai terpanjangnya gimana? Rantai terpanjangnya berarti ini kan. Nah, ini rantai terpanjangnya ini. Nah, ini rantai terpanjangnya. Ya, rantai terpanjangnya ini. Nomornya dari mana? Yang paling dekat dengan cabang. Kan cabangnya ini. Ini cabang. Ini metil. Jadi nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6. Ya udah jelas. 3 metil. 6 apa 6? 6 adalah heksana. Seperti itu. Jadi kalau ada bentuk seperti ini jangan usah bingung. Kita lanjut. Nah, ini slide terakhir kita. Kalau ada nama tapi kita tidak tahu strukturnya gimana, suruh gambarin struktur. Gampang, nggak usah bingung. Kita lihat dulu pentana. Pentana C-nya berapa tadi? Pentana C-nya 5. Tulis dulu 1, 2, 3, 4, 5. Dimetil berarti metilnya ada 2. Di nomor 3 sama nomor 2. Oke. Biar gampang, nomornya dari kiri saja. Ya, boleh dari kanan nggak, Mister? Boleh. Tapi kita coba dari kiri saja biar gampang. Karena kalian biasanya nomor 1 itu dari kiri. 1, 2, 3, 4, 5. Nomor 2 metil, kasih ini CH3. Nomor 3 metil, kasih CH3. Selesai. Tinggal nambahin H. Ingat-ingat C tangannya 4. Yang ini baru kepakai 1, berarti kurang 3. Ini baru kepakai berapa? 1, 2, 3 kurang 1. 1, 2, 3 kurang 1. Baru 1, 2 kurang 2. Baru 1 kurang 3. Selesai. Seperti ini. Oke, kita soal terakhir. Heksana, C-nya ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Dimetil dulu. Di nomor 2 dimetil berarti 2 di bawah. Nomor 2 ada metilnya ada 2. 3 etil. Wah, berarti di nomor 3 ini ada etil. Etil tadi tulisnya boleh C2H5, boleh 2 CH2CH3. Seperti itu. Selesai, kita tinggal nambahin H. Ini baru kepakai 1 kurang 3. Ini udah kepakai 1, 2, 3, 4. Nggak usah tambahin H. Baru kepakai 1, 2, 3 kurang 1. Baru pakai 2 kurang 2. Baru pakai 2 kurang 2. Baru pakai 1 kurang 3. Oke, mungkin ini dulu untuk tata nama alkana. Selanjutnya akan kita bahas untuk alkuna dan alkena. Oke, mungkin ini yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.